Aku bermimpi untuk punya banyak uang sejak aku kecil. Lalu uangnya bisa dipakai untuk beli mobil dan rumah mewah, dan sisanya masih ada untuk beli makanan apapun yang aku mau bersama siapapun yang aku mau. Mau makan pizzanya Gordon Ramsay di Amerika? Bisa. Atau mau full blood Wagyu tenderloin di Australia? Itu juga bisa. Atau kalau lagi sibuk dan gak sempat ke sana, ya panggil chefnya untuk masak di rumah kita. Mimpinya begitu. Dan aku sadar kalau mimpi itu sekarang nggak kepegang. Makanya aku bikin milestone yang bisa terjangkau, punya liquid cash $1 juta di 2045. Dan mimpi ini itu nggak muluk-muluk karena secara konsisten aku belajar dan nabung jutaan setiap bulan dalam berbagai aset investasi. Ada saham Indonesia, ETF dan saham luar negeri, serta Bitcoin. Dan di atas kertas dengan asumsi return 20% per tahun, seharusnya mimpi ini bisa terwujud 5 tahun lebih cepat. $1 juta di 2040. Dan untuk bisa menggapai mimpi itu lebih cepat, aku ambil 3 action plan. Dan yang pertama, menambah tingkat penghasilan. Dengan begitu, aku bisa nabung lebih banyak dibandingkan pertama kali aku bekerja. Di tahun 2014, aku bisa nabung 1 juta per bulan dengan gaji 6,5 juta. Seharusnya dengan gaji naik di tahun sekarang, aku bisa nabung lebih banyak dengan catatan gaya hidup serta lifestyleku itu tidak naik. Dan ini masuk ke action plan yang kedua, frugal living. Aku belajar dari Ronald Read dan Warren Buffett, dua investor terkenal yang punya banyak uang dan hidup sederhana. Walaupun punya banyak uang, Ronald Read memilih untuk tinggal di rumah $12.000, padahal punya tabungan $8 juta. Lalu yang lebih ekstrim dilakukan oleh Warren Buffett. Beliau tinggal di rumah seharga $31.500, walaupun punya kekayaan $130 miliar. Hal ini berbeda dengan kebanyakan orang yang memaksa pindah ke rumah yang lebih besar dengan mengambil KPR, lalu terpaksa frugal living karena harus bayar cicilan. Jadi kita bisa lihat ada yang berbeda walaupun sama-sama frugal living. Yang satu frugal living karena pilihan, yang satu lagi frugal living karena terpaksaan. Aku memilih untuk hidup frugal living karena pilihan. Dan action plan yang ketiga, investasi untuk akselerasi. Tadi aku buat asumsi return 20% per tahun, dan hal ini nggak mungkin dicapai dengan reksadana saham. Sebagai contoh, ini adalah reksadana pilihanku untuk nabung rutin via auto debit offline sejak Januari 2018. Manulife 600.000, BNP Paribas 600.000, dan Schroder 600.000. Seharusnya di Mei 2020 itu bisa terkumpul 76 juta. Tapi faktanya berkata lain. Aku buntung dan bukan untung, nyungsep jadi 32 juta. Makanya aku pribadi memutuskan untuk jual semua reksadana sahamku dan mengalokasikannya ulang dalam 3 aset investasi. Saham Indonesia, ETF dan saham luar negeri, serta Bitcoin. Dan buat kamu yang bertanya-tanya alasan prinsip dibalik pemilihan ketiga asetnya, yuk kita bahas satu persatu. Kita mulai dari saham Indonesia. Kemarin aku baru aja dapat dividen 257.000 dari saham Wismilak Inti Makmur yang ditransaksikan dengan harga penutupan 1.180 pada saat CAMDET. CAMDET adalah tanggal penentuan investor yang berhak dan tidak berhak untuk mendapatkan dividen. Pada Wismilak, tanggal CAMDET tahun ini adalah tanggal 4 Juni, dan kalau kita masih pegang saham Wismilak sampai tanggal 5 Juni, maka investor tersebut berhak untuk mendapatkan dividen. Sedangkan kalau investor tersebut awalnya megang saham Wismilak, tapi melepas kepemilikan saham tersebut pada tanggal 4 Juni, maka investor tersebut tidak berhak untuk mendapatkan dividen. Selanjutnya, dividen tersebut akan dibagikan pada tanggal pembayaran, dan aku udah terima dividen di tanggal 27 Juni. Lalu dividenku udah masuk ke akun Bibit Stockbit, dan tahun ini aku juga bakal dapat dividen dari Gajah Tunggal 170.000. Jadi total dividen yang akan kudapatkan sampai dengan video ini dibuat adalah 427.000. Nah, untuk investasi di saham Wismilak dan juga Gajah Tunggal, aku pakai akun Bibit untuk investasi jangka panjang. Dan terbukti aku udah dapat dividen dari Wismilak 9% dan dari Gajah Tunggal 4%, dan menunjukkan keputusanku untuk jual semua akun reksadana saham itu tepat. Karena dari dividennya aja, portoku udah jauh lebih baik dibandingkan nabung di reksadana. Cuan 5,7% dalam 4 bulan. Dan kalau ini konsisten dalam 1 tahun ke depan, maka aku bisa dapat 17,1%. Dan kalau kita merasa bahwa cuan 17,1% per tahun itu besar, maka kita harus melihat pasar saham Amerika. Makanya kita masuk ke rekomendasi aset yang kedua, ETF dan saham Amerika.
Mereka punya market cap itu lebih besar dibandingkan dengan Indonesia, lebih dari 50 triliun dolar Amerika. 68 kali lebih besar dibandingkan Indonesia, yang artinya lautannya itu jauh lebih liquid dibandingkan pasar saham Indonesia. Selain itu, kita bisa masuk ke industri teknologi yang sekarang lagi berkembang, seperti sahamnya Nvidia, Microsoft, Apple, ataupun Google. Dan kalau kita pribadi itu bingung mau masuk ke saham apa, kita bisa masuk ke yang namanya ETF indeks seperti DJIA, Nasdaq, dan juga S&P 500. Atau mungkin kita bisa masuk ke ETF sektoral seperti perusahaan teknologi ataupun microchip yang lagi berkembang pesat dan ngasih return konsisten 28% per tahun dalam 10 tahun terakhir. Dan kalau kita merasa 28% per tahun selama 10 tahun itu sangat besar sekali, kita masuk ke rekomendasi aset yang ketiga, Bitcoin. Bitcoin adalah bank digital yang dijalankan oleh sistem yang tidak korup dan menawarkan kemudahan serta keamanan untuk orang yang ingin menyimpan uang mereka. Dan selama 4 tahun terakhir, dia kasih return 464%, jadi jauh lebih baik dibandingkan indeks harga saham gabungan. Dan salah satu perusahaan Amerika yang telah banyak berinvestasi di Bitcoin adalah MicroStrategy. MicroStrategy adalah perusahaan intelijen bisnis yang menjadikan Bitcoin sebagai investasi utama. Hingga Juni 2024, MicroStrategy sudah pegang 214.000 Bitcoin dan menjadikannya salah satu perusahaan pemegang Bitcoin terbesar. Harga sahamnya udah naik 937% sejak menerapkan Bitcoin strategi di 10 Agustus 2020 dan ini setara naik 50% per tahunnya. Jadi buat kamu yang tertarik untuk investasi di Bitcoin, aku akan nunjukin lewat aplikasi peluang. Layar handphoneku ada di samping sini dan ini adalah tampilan aplikasi peluang. Aku punya posisi 125.746.000 dengan profit 508.000 dan detailnya adalah sebagai berikut. Ethereum 2,7 juta dan ETF saham Amerika itu masing-masing sekitar 30 juta. Ada FGT, SPY, DIA, dan satu lagi. Lalu untuk menambah portofolio kita harus lakukan top up terlebih dahulu, di mana saldoku saat ini adalah 355.000. Kita klik top up di saldo IDR dan ada beberapa pilihan bank seperti BCA, Mandiri, BNI, dan bank lainnya. Pada kesempatan ini aku akan transfer sebesar 7 juta dan kita harus pastikan detail pembayarannya sesuai dengan arahan peluang. Nomor rekening harus sama, nominal harus sama, dan nama juga harus sama. Persis nggak boleh ada perbedaan. Kalau ada perbedaan, maka akan di-refund dalam waktu kurang lebih 5 hari, yang mana ini sangat lama. Apalagi kan 7 juta itu bukan uangnya sedikit, makanya kita harus pastikan untuk sama persis. Begitu berhasil, uangnya akan langsung masuk 7.046.000. Kita tinggal tunggu waktu sekitar 5-10 menit. Dan berikutnya, kita bisa lihat saldoku sekarang 7.401.000. Kemudian kita kembali ke home untuk membeli aset digital yang pengen kita tabung. Pada kesempatan ini, aku akan beli Bitcoin dan Ethereum. Dari aset yang pertama adalah Ethereum yang udah naik 13 kali dari 3 jutaan jadi 48 juta dalam waktu 5 tahun. Dan oleh karena itu, Ethereum bisa menduduki top aset nomor 30 yang ada di dunia, di atas Bank of America dan di bawah dari Mastercard. Dan pada kesempatan ini, aku beli Ethereum itu sebanyak 2 juta dan aku dapat 0,04. Jadi kamu tenang aja, walaupun harga satu Ethereum itu 48 juta, kita tidak perlu uang 48 juta. Kita cukup beli mulai dari 10.000 di aplikasi peluang. Dan berikutnya, kita akan beli yang namanya Bitcoin. Bitcoin selama 5 tahun terakhir itu naik 6 kali dari 132 juta jadi 924 juta. Berikutnya, dengan kenaikan harga tersebut, Bitcoin bisa menduduki peringkat aset nomor 10 di bawah Gold, Apple, Microsoft, Nvidia, dan lain-lain. Dan Bitcoin itu dikatakan bisa jadi cadangan devisa sebuah negara seperti yang dilakukan oleh El Salvador, dan oleh karena itu aku yakin Bitcoin bisa menggantikan Gold dan masih punya potensi kenaikan 16 kali lagi. Kalau aku punya uang 100 juta, mungkin dalam waktu 10 tahun ke depan akan jadi 1,6 miliar dan semua hutangku akan lunas. Oleh karena itu, ini adalah perjalanan panjang, jadi buat kalian yang pengen ikutin perjalanan investasi di Bitcoin dari channel Andre Tuan serta aset-aset lainnya, boleh klik tombol subscribe. Dan pada kesempatan ini aku beli 5.047.000 untuk dapat 0,005 Bitcoin. Transaksinya berhasil dan kita bisa lihat dompetku terakhir sebagai berikut. Bitcoin 5.200.000, Ethereum 4.907.000, dan masing-masing saham Amerika itu 30 juta. Jadi cara untuk beli Bitcoin dan Ethereum serta kripto lainnya di aplikasi peluang
uang itu cukup mudah. Kalian bisa cobain, dan kalau belum download, link downloadnya ada di deskripsi. Oke, itulah dia pembahasan kita tentang mimpiku punya 1 juta dolar di 2045 dan 3 action plan yang kulakukan untuk bisa menggapai mimpi tersebut dengan lebih cepat. Kita bisa lihat bahwa portofolioku itu tersebar di saham Indonesia, saham Amerika, dan juga Bitcoin. Walaupun hasil return dari Bitcoin itu lebih besar, 50% per tahun, tapi kita juga bisa lihat kalau drawdown-nya itu juga sangat tinggi. Makanya aku pribadi menyebarkan asetku. Dan sebelum kita tutup videonya, aku mau ngasih satu quote dari Warren Buffett. Kalau kita tidak menemukan cara untuk menghasilkan uang saat kita tidur, maka kita akan bekerja sampai dengan kita mati. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!